ruang gerak dan ruang ekonomi itu. Iya, kan gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini justru menteri, saya katakan pemerintah, karena mereka pemerintah. Ya, bagian dari pemerintah. Ya, yang harusnya menolong rakyat justru mengkorupsi hak-hak rakyat. Ya. Coba bayangkan itu. Ini Mas GN ingin mengatakan bansos dan lain-lainnya ya. Iya, itu. Termasuk mungkin PCR. Nah, yang lebih gratis lagi, penentuan harga PCR itu dilakukan dalam sidang kabinet. Ya, itu pernyataan resmi Erik. Pernyataan resmi menterinya. Harga PCR diputuskan teratas dalam kabinet. Iya, rapat kan ada presiden. Pemimpin presiden. Presiden, kan gitu. Dan harganya begitu mahal. Ya. Jadi kalau orang sakit, kemudian dia ingin periksa ke rumah sakit, dia harus PCR dulu. Dan harga ke dokternya lebih murah daripada PCR. Ya. Pasti itu. Harga PCR itu kan awalnya mulai dari 2 jutaan sampai sekarang 400-an. Bayangkan, rakyat kecil dari mana dapat kondisi seperti ini, gitu loh. Nah, kondisi seperti ini istilahnya dalam kondisi rakyat yang berjuang antara hidup dan mati, dihimpit ekonomi, dibatasi ruang ekonominya, kan gitu. Di sini harusnya negara hadir. Justru negara menjauh, bukan menjauh, justru negara yang memeras rakyat. Ini luar biasa. Seharusnya negara itu hadir di tengah-tengah rakyat, bukan hanya menjauh, malah memeras rakyat. Ini luar biasa loh Pak. Ya. Dan yang terbaru, Ya. yang terbaru, TKI, pahlawan devisa. Ya. Dia berangkat sekian lama dia meninggalkan keluarga. Ya, uangnya dikirimkan kepada keluarganya. Ya, ya dikirimkan lewat bank, sehingga daerah-daerah bisa punya uang, ekonomi bisa berjalan. Itu mereka pahlawan devisa. Mereka tidak tahu babi bu, tahu sampai di bandara mereka harus ditahan, ya kan, tidak boleh keluar karena menunggu untuk karantina. Ada yang sampai 1 kali 24 jam lebih. Bayangkan bagaimana dia lelah, kemudian waktu dia juga kembali dibatasi oleh waktu, kemudian dia tidak dapat segera mendapatkan tempat, bahkan makanan pun seperti itu. Nah, ini deklarasi moralnya di sini. Seorang komandan Satgas, seorang militer, saya terpaksa bicara ini. Ya, dari latar belakang Mas GN. Iya, berani memberikan hukuman kepada seorang ibu-ibu yang teriak-teriak itu, dikatakan bahwa dia tidak mau tinggal di hotel. Padahal keputusan karantina itu bukan undang-undang itu. Ya, surat edaran. Surat edaran tidak punya legislasi untuk dasar undang-undang ada. Ya, betul. Kok dia sudah menghukum tanpa proses? Kalau saya tidak mau di hotel, nggak ada kewajiban. Dari yang saya katakan, kalau bandul di atas itu bergoyang, bawahnya kan kencang. Tolak ukurnya saya katakan, tolak ukurnya kalau sudah militer seperti itu terhadap rakyat, ini sangat bahaya. Jadi demokrasi kita ini sudah lampu kuning menuju merah. Kalau ini tidak dihentikan, tidak diperbaiki, kita akan menuju pelan-pelan ke arah kehancuran. Seperti Bu Kata mengatakan, kalau demokrasi sudah ini, negara ini, Indonesia Raya ini akan hancur. Dan ternyata tadi politik biaya tinggi, bukan hanya dalam hal ini, agak saya tambahkan, bukan hanya presidensial vote, tetapi juga parliamentary vote. Kita stop di sana sebentar, ada yang lebih supaya nanti masyarakat tidak misleading atau mispersepsi apa yang dikemukakan oleh Mas GN atau Pak GN tadi menyangkut masalah karantina tadi cukup jelas beliau ada menyatakan bahwa itu berdasarkan surat edaran dari Menteri tentang bahwa setiap mereka ke luar negeri, warga negara kita ke luar negeri balik ke Indonesia, maka wajib melakukan karantina. Karantina ini kan bervariasi mengalami perubahan-perubahan, ada pertama 3, 5, 7 sampai 10 hari. Tadi yang disebutkan itu tepat sekali bahwa tidak ada dasar hukumnya karena tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan kita nomenklatur yang namanya surat edaran di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Artinya dia tidak punya daya ikat. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Pak GN dalam bahasa yang sederhana itu, surat edaran ini tidak punya daya ikat tapi memaksa rakyat. Ya. Seperti itu. Bayangkan paling murah 8.000 sekian. Ya tentunya mereka pilih yang gratis dong. Mereka kejar-kejar mungkin tabungannya cuma segitu yang dibawa pulang. Suruh bayar, akhirnya mereka bertahan di situ. Tapi ya bertahan, Bu, dikasih fasilitas, kasih air minum yang cukup, kasih makanan. Ini makanan beli bahkan harganya mahal, yang saya dengar dari
dari mereka loh Bahkan ini pada kan. waktu awalnya itu mereka tidak boleh menerima makanan dari mereka. Sahabat kita Saganda Nenggolan, dia masuk hotel tengah malam, dia penyakit emah lambung, makanan malam sudah lewat kan, dia mau ada dikirim martabak, dikirim apa, nggak bisa sama sekali. Nah ini adalah penerapan yang sangat kaku dan tidak manusiawi seperti itu. Itulah kalau tidak ada pengawasan dengan benar, tidak ada di briefing dengan benar, akhirnya justru rakyat yang pemilik syah dari negara ini dijadikan alat semuanya, sampai yang kecil-kecil pun dijadikan alat. Nah, kembali lagi kepada presidensial yang 20%. 20% pemirsa, bahwa 20% itu jumlah kursi yang ada di parlemen, 25% popular vote. Ya, saya akan bicara bahwa ini coba dicek. Mungkin di dunia cuma adanya di Indonesia saja. Betul, hanya satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia kan. Ya. Nah ini kan sudah nggak jelas. Di samping itu ini melanggar kejujuran dan keadilan. Salah satu prinsip pemilu. Ya itu betul, ada di undang-undang kita, undang-undang tentang pemilu itu kita baca aja supaya tidak salah ya, supaya kita nggak dianggap. Saya nggak tahu undang-undangnya, tapi jelas berdasarkan logika saya itu melanggar keadilan. Karena kemarin 4 partai nggak ikut. Ya betul itu. Jadi, nah ini kita baca pemilihan umum pasal 22I. Pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ini belum pernah ada yang mengungkapkan ini Pak. Luber yang selain kan gitu, luber. Jujur dan adil belum ya, ada. Jadi jujur dan adil. Ada yang mengangkat bahwa apa yang ingin dikemukakan oleh Pak GN atau Mas GN ini, asas yang paling mendasar dalam pemilu itu jujur dan adil. Nah, Pak GN tadi menyatakan ternyata pemilu kita, anggap aja ambil yang kemarin, Pilpres kemarin, sudah terjadi ketidakadilan. Tadi menyebutkan ada 4 partai. Ya, 4 partai. Yaitu 4 partai itu Garuda. Ya, PSI. Berkarya. Perindo. 4 partai ini sama peserta pemilu, tapi dia tidak punya hak sama sekali. Nah, di mana kita? Dia diperlakukan tidak adil. Tidak adil. Udah melanggar itu. Melanggar undang-undang pemilu. Nah. Yang kedua, mengapa dibedakan? Kalau parlemen ada standarnya. DPD? Nah, ini baru lagi nih. DPD. Maksud Pak GN itu kan keadilan juga dong di sama-sama lembaga. Maksudnya Mas GN, kenapa syarat itu hanya hasil DPR saja? Iya. Tidak hasil DPD. DPD dipilih juga. Iya. Bahkan satu provinsi satu DPR lebih tinggi itu. Jumlah legitimasi anggota DPD itu jauh lebih tinggi daripada DPR. Kan ini. Jadi keadilan ini dipertontonkan dan dilegalisir. Ketidakadilan ini gitu loh. Nah, inilah yang terpaksa saya harus bukan hanya bicara, tapi saya harus ikut mengajukan agar demokrasi kita ini kembali lurus, kemudian yang terbukti dengan berdemokrasi seperti ini kita bukan lebih baik, lebih turun dari segi pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, keterbukaan, kemudian penggunaan internet, kemudian pelanggaran HAM, sampai nilai demokrasinya pun rendah. Dari akumulasi ini kalau kita biarkan, ya kan, ekonomi kita makin jatuh. Nah, dan keterbelahan sosial semakin menjadi-jadi, bahkan keterbelahan itu dimanfaatkan oleh pemerintah. Ingat, daya tahan suatu bangsa itu ditentukan dengan kohesi kebangsaan. Kohesivitas ya. Kemudian ditentukan dengan masing-masing penduduk di negeri itu mempunyai harapan. Saat ini kita kohesi tidak ada, bahkan terbelah. Kalau terbelah jadi 5 nggak ada masalah. Terbelah jadi 2 ini, saling berhadapan-hadapan. Kemudian yang kedua, masing-masing ini dengan kondisi yang seperti ini dia tidak punya harapan. Adik-adik kita mahasiswa kuliah. Kedua pihak ini sesungguhnya bukan hanya ini, ada dua-duanya nggak punya harapan. Tidak punya harapan. Iya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, buruh tidak punya ketenangan. Iya kan? Ya. Kapan dia dicopot? Setiap saat. Bisa di PHK. Ya. Bagaimana seorang warga negara bekerja di negaranya sendiri tidak ada jaminan ketenangan? Ya. Dia punya anak, punya istri. Yang kedua, petani. Mau petani bawang, petani cabai, tidak ada yang mengontrol harga supaya petani ini punya untung lah sedikit. Pada saat padi panen justru impor, harga jatuh, tidak punya harapan dia. Saya waktu kecil, saya bilang, Bapak saya mau
ujian. Nah, ya. Itu pisang itu nanti sebulan lagi matang tuh. Tinggal angkat, bawa ke pinggir pasar, laku. Sekarang mana ada pasar itu? Taruh depan Alfamart nggak bisa. Jadi harapan petani ini nggak ada. Nelayan, melaut, solarnya susah, gitu. Dan mahal. Jadi nelayan ini, kalau saya bilang, menurunkan kemiskinan, gitu. Sudah pekerja, ya, mahasiswa. Lihat aja sekarang, yang lulus kemarin berapa yang dapat kerja? Justru ruang kerjanya sudah ditutupi, mulai dari lulusan SD, SLTV, SLTA, mahasiswa diisi oleh tenaga kerja China. Gak punya harapan dia. Ini bahaya. Demokrasi kita seperti itu, ekonomi kita seperti itu, terbelah, masing-masing tidak punya harapan. Ini sangat berbahaya. Dari akumulasi ini, ya tadi saya katakan, salah satu penyebabnya, bukan semuanya, yang dominan adalah presidensial threshold tadi itu. Yang saya buktikan tadi adalah sudah mencederai keadilan. Partai-partai semuanya nggak bisa ikut kok. Kayak gitu. Ini contohnya sekarang. Kalau 82% sekarang ini, ya 82% ini, ya milik oligarki kan gitu. Mau menentukan apapun bisa. Ya. Terus saya ngomong, kan, saya oligarki ini, saya maunya cukup 2 aja calon presiden. Dibagi 2 tuh 82%. Bisa. Ya kan? Ya. Dengan demikian otomatis kita nggak terima Demokrat, nggak terima PKS, nggak punya kursi di DPR. Ya. Itukah keadilan? Ya. Itulah bahayanya. Maka siapapun yang akan jadikan presiden, sudah didesain sekarang bisa, pasti bisa. Ya. Pasti bisa. Mau cuma 2, 3 desain. Apakah negara ini milik segelintir orang saja? Pertanyaannya kayak gitu. Milik elit-elit tertentu. Elit tertentu. Ya, kondisi inilah yang membuat saya harus bukan hanya bicara, tapi harus ketika bahwa saya juga ikut mengajukan. Saya kira pemirsa cukup jelas ya argumentasi dari Mas GN kenapa dia mengajukan gugatan ini. Ternyata apa yang dianggap oleh berbagai bisik-bisik ya, gosip lah, bahwa Pak GN ingin running 2024, jauh dari itu. Ada hal yang lebih mendasar yang dipikir kegelisahannya Mas GN ini adalah, yang pertama adalah dampak dari namanya aturan presidensial threshold sebagaimana dikemukakan, kemiskinan, ketimpangan terjadi di mana-mana seperti itu, pengangguran, itu dampak yang secara langsung, karena presidensial threshold membatasi betul syarat calon presiden itu hanya didukung oleh partai-partai politik tertentu. Dan satu lagi, Bung, penyebab korupsi adalah itu, karena dia harus membayar, dan ini ditegaskan oleh Komjen Firly. Ya, luar biasa loh. Maka seorang sosok pun meminta bahwa supaya zero juga. Ya, seorang sosok ya, ketua KPK ya, yang sekarang KPK itu masuk dalam rumpun eksekutif. Tapi dengan keberaniannya, saya yakin itu tekanan dari hati nurani. Saya ulangi, itu adalah tekanan dari hati nurani. Yang pengetahuan itu sama dengan pengetahuan saya gitu kan itu. Jadi dia berkatakan kan gini. Mungkin saya coba memasuki alam pikiran Firly ya, bahwa saya sebagai ketua KPK ini sampai akhir saya nggak bisa menyelesaikan tugas ini, bahkan korupsi lebih parah, kan gitu. Setelah dicari, iya, bagaimanapun juga korupsi itu semakin nekat semakin jadi. Dengan buktikan 60% tadi kan, ternyata ketemulah biang keroknya. Maka dengan berani dia mengatakan bahwa itulah. Jadi dalam ini saya hormat sama beliau. Jadi ditambahkan lagi oleh Mas GN bahwa daya rusaknya begitu luar biasa, dan tadi disebutkan juga bahwa tidak ada di seluruh dunia, hanya Indonesia yang menganut namanya presidensial threshold tersebut, yang sesungguhnya sendiri bertentangan dengan konstitusi kita. Dan apa yang ingin di-feel sesungguhnya oleh Mas GN ini tidak hanya sesungguhnya kepada rakyat, tapi kepada hakim-hakim MK tadi disebutkan, yang disebut pengawal konstitusi, the guardian of konstitusi itu. Tadi ada 2 hal yang menarik, saya kira yang baru ya, saya juga mendapat baru nih dari Pak GN yang menjadi amunisi kita, kawan-kawan kita yang ingin betul-betul menolak presidensial threshold ini, bukan dalam rangka untuk ikut menjadi calon presiden,
Tapi ada yang lebih substansi lagi yang disampaikan tadi adalah pemilu tadi yang disebutkan. Azas pemilu yang diatur di Undang-Undang Dasar Jujur dan Adil itu, kalau ini tetap diberlakukan maka tidak akan pernah terjadi azas jujur dan adil itu. Ya. Kenapa akan terus-menerus akan terjadi partai yang tidak punya hak untuk mencalonkan calon presidennya. Yang kedua adalah jauh yang lebih dasar lagi, itu yang dikemukakan adalah menyangkut dua hal lagi. Kenapa syaratnya ini hanya syarat hasil pemilu legislatif, yaitu DPR. Jumlah DPR kalau lihat legitimasinya kurang dari apa yang didapatkan oleh kawan-kawan DPD. Mas GN itu ingin menyatakan sesungguhnya, oke, kalau ada seperti itu, kenapa nggak disyaratkan juga dukungan 20% dari anggota DPD seperti itu, atau 10% dari anggota DPD, kan sama-sama juga lembaga negara, DPD lembaga negara, DPR juga lembaga negara, bahkan legitimasinya jauh lebih tinggi. Nah, ini memang menjadi persoalan. Jadi apa yang dikemukakan tidak semata-mata untuk mengejar ini adalah panggilan. Jadi kalau kita lihat alasan-alasan dan argumentasinya Pak GN dan Mas GN ini sesungguhnya tidak jauh dari apa yang dituntut oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu di dalam yang namanya maklumat itu seperti itu, gitu. Iya. GN, ya, Iya. itu. Ya. Jadi tetap berjalan ini ya, berarti gugatan ini Tetap berjalan terus. Orang mengatakan apapun juga saya terima itu, ya kan, karena persepsi orang kan. Dia mau jadi capres juga. Ya enggak, itu wajar lah, wajar. Ya, mudah-mudahan itu menjadi doa juga. Amin. Jadi tetapi saya fokusnya sekarang di situ dengan kemampuan yang saya miliki sangat terbatas ini. Saya mengajak semuanya bahwa apabila kita biarkan, kita diam, maka ini bisa hancur. Disitulah sebenarnya politiknya. Disitulah yang namanya politik tingginya. Politik moralnya itu bukan hanya sekedar untuk mencari jabatan, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan bangsa tadi. Dan sudah dijabarkan, dan banyak sekali tidak hanya Mas GN sesungguhnya mengatakan bahwa bahaya akibat dari presidential threshold ini ya membuat kita sebagaimana kita alami sekarang ini, keterbelahan dan lain sebagainya, justru yang harusnya dihentikan. Tapi kita tidak tahu, nanti kita lihat saja perkembangannya sidang-sidang nanti Mas GN, dan juga ada DPD gugat juga. Ini dari dukungan terhadap gugatan presidential threshold tidak hanya dari Firly, dari Ketua DPD Pak Lanyala juga keras juga menolak, dan beberapa anggota DPD sudah mengajukan gugatan. Nah, mudah-mudahan MK bisa lebih tinggi lagi penghayatannya terhadap kita berbangsa dan bernegara ini. Sebenarnya mudah lebih menggunakan nurani lagi lah. Kata kuncinya, mari kita bersama-sama ingin diajak oleh Pak Gen atau Mas Gen menggunakan hati nurani kita sebagai bangsa Indonesia. Berinvestasi untuk anak cucu. Nah, berinvestasi untuk anak cucu. Ya, kita kan umur udah hampir tapi anak cucu kita, apalagi tadi disebut dengan bonus demografi mereka yang seharusnya mendapatkan sesuatu, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan sesuatu. Ujung-ujungnya, nah ini bukan kesimpulan jumping, kan nanti ada juga yang menyatakan jumping banget kesimpulannya. Kok disalahkan presidential threshold? Tadi sudah dijelaskan A sampai Z-nya. Jadi ada kait-mengkaitnya presidential threshold dengan apa yang kita terjadi sekarang ini. Pesan terakhir nih untuk Hakim MK ini yang akan memeriksa perkara baik Mas GN maupun perkara anggota-anggota DPD yang lainnya. Ya, jelas yang saya jelaskan bahwa sumber hadirnya oligarki ini adalah presidential threshold. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan kondisi kita sekarang seperti ini. Ya, mungkin sekarang kita tidak begitu parah, tetapi apabila ini berlangsung terus, yang menanggung beban adalah anak dan cucu kita, generasi muda kita ini. Nah, inilah merupakan menurut saya kata tentara, aneksesi untuk menguasai Indonesia. Lalu pertanyaannya, mereka melari kemana kalau negara ini dikuasai oleh aksi? Anak cucu kita melari kemana gitu? Dan inilah saya titipkan kepada para hakim-hakim yang usianya sudah lanjut, ya kan, gunakanlah nurani, berpikiran jernih secara profesional dan berani. Secara negarawan ya. Ya, dan berani. Mengapa demikian? Karena kuasa kehakiman itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apabila para hakim ini mengambil keputusan berdasarkan bisikan, berdasarkan bayaran, berdasarkan ancaman bahkan, dan mengambil keputusan berdasarkan itu, maka menurut logika berpikir saya, para hakim itu menganggap ia mengancam
yang membisikkan, yang membayar itu adalah Tuhannya. Tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin logika saya salah, tapi itu menurut logika ya berpikir saya. Karena kuasa kehakiman berdasarkan pasal di Undang-Undang ada itu adalah dari ketuhanan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ya, ira-ira putusan pengadilan itu adalah selalu menyebutkan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi apa yang disebutkan tadi, setiap keputusan selalu berdasarkan yang disebut keadilan berdasarkan ketuhanan. Kalau ada yang bayar tidak putusan berdasarkan, berarti Tuhannya dia kan? Saya kira itu pemirsa, kita jumpa lagi pada Mas GN pada tema-tema pembahasan yang lebih tajam dan lebih menarik lagi. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.